Shalom adik-adik. Shalom. Berapa banyak yang bersuka cita pagi hari ini? Semuanya boleh bertepuk tangan bagi Tuhan. Ya. Ya, Haleluya. katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Ya, shalom Kak Sony. Shalom Tos dulu. Kak Ferdinand. Haleluya. Ya, kita pertama-tama mengucapkan selamat tahun baru. Ini Ya. masih bulan Januari dan kakak percaya di dalam tahun ini Tuhan pasti beserta dengan kita semua. Amin. Amin. Amin Kak. Haleluya. Oleh sebab itu, mari kita datang kepada Tuhan, kita minta Tuhan selalu menyertai hidup kita, ya. Karena jalan Tuhan itu bukan jalannya kita. Oleh sebab itu kita minta rencana Tuhan yang Tuhan taruh dalam hidup kita, Yes. kita jalani bersama Tuhan. Amin. Ya, semua pemain musik boleh lambaikan tangan, katakan shalom. Ya, kami semua bersuka cita, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami ada di sini untuk menyembah Engkau, memuji nama-Mu Tuhan. Dan kami tahu ketika kami datang kepadamu dengan hati kami yang bersyukur dan bersuka cita, berkat-Mu melimpah atas setiap kami. Amin. Apapun keadaan kami terus bersuka cita bersama Engkau Tuhan. Haleluya. Mari semua adik-adik yang siap memuji Tuhan bersama-sama katakan amin. Mari kita nyanyikan pujian ini. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Katakan penyertaan-Mu sempurna, rancangan
siap memuji nama-Mu Tuhan. Bersama-sama katakan amin. Haleluya. Kak Ferdinand, Ya, kita ini butuh firman Tuhan. Amin, Sebab firman betul. Tuhan menjadi landasan hidup kita. yes. Kita naikkan pujian ini, firman-Mu pelita bagi kakiku. Iya, benar adik-adik. Dengan semangat ya adik-adik ya. Ayo bangkit berdiri semua. Kita naikkan dengan penuh semangat yang sungguh-sungguh. Haleluya. Tepuk tangan semua yuk. Firman Tuhan kita bagi kakiku. Amin. Janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu setiap hari ku menantikanmu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu Tuhan, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu penuh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan kita bagi kakiku. Amin. Janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranku setiap hari ku menantikanmu, beri kekuatan. Sama-sama katakan, ku kan terbang tinggi di awan. Amin. Bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu lalu menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalanku di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh tak membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Katakan, ku kan aman dalam-Mu Haleluya. Kita beri sorak-sorai meriah buat Tuhan Yesus Allah kita. Haleluya. 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 Anak-anak, adik-adik masih semangat memuji Tuhan? Semangat ya Kak? Semangat. Ya, kita Amin. masih penuh energi nih Kak. Ayo kita Haleluya. naikkan pujian yang berikutnya. Sebab kita ini adalah umat-umat pilihan Allah. Yes. Ayo kita harus menaikkan puji-puji Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan semua yuk. Berdiri sebagai Amin. Berdiri puji Tuhan. Semua musuh tak dapat
memuji-muji nama Tuhan. Kita Amin. siap mendengarkan firman Tuhan saat Amin. ini. Amin. Ya, Kak. Karena kita perlu firman Tuhan. Untuk apa adik-adik? Untuk kita lebih lagi berserah kepada Tuhan. Yes. Mengandalkan Tuhan Yesus dalam setiap jalan hidup kita. Amin. Berapa banyak adik-adik yang siap untuk dengar firman dan mau jadikan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya andalan? Boleh bersama-sama bangkit berdiri. Boleh angkat tangan pada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami semua perlu Engkau Tuhan Yesus. Sama-sama nyanyikan, ku perlu Engkau Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Mari serukan Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Sekali lagi bersama-sama, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau
sapa Dia. Yesus, mari sembah Dia. Kami sembah Kau Tuhan. Kami mau jadikan Engkau andalan kami dalam setiap jalan-jalan yang kami tempuh. Haleluya. Kami sembah Engkau, kami puji nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Dari dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya Engkau Tuhan tetap menjadi andalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah kami yang dahsyat, yang luar biasa, yang perkasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah pujian dan penyembahan kami boleh naik menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar Tuhan, bila kami akan mendengar kebenaran firman-Mu, mari Tuhan, Kau berbicara lewat hamba-Mu yang sudah Tuhan pilih, sudah Tuhan tentukan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami butuh firman Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa, memohon dan mengucap syukur. Semua yang siap untuk mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, anak-anak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tak terasa kita memasuki tahun yang baru 2021, biar kita tetap berapi-api di dalam Tuhan. Kita bersyukur oleh anugerah Tuhan, kita bisa memasuki tahun yang baru ini, dan biarlah dengan semangat yang dari Tuhan, kita tetap maju. Pada saat ini, kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang berjudul The Way of the Lord. Artinya jalan Tuhan yang terdapat di dalam kitab Kejadian pasal 18 ayat yang ke-19. Adik-adik yang di rumah bisa membuka Alkitabnya, saya akan bacakan, juga adik-adik bisa membaca, anak-anak juga, mungkin juga orang tua yang ada di rumah bisa ikut bersama-sama ya. Siap? Oke. Kejadian 18 ayat yang ke-19. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Amin ya. Kalau adik-adik atau anak-anak baca di terjemahan bahasa Inggris, bunyinya seperti ini ya. The way of the Lord, jalan yang ditunjukkan Tuhan atau jalan Tuhan. Nah, kita lihat sebagai pendahuluannya anak-anak. Waktu itu kalau anak-anak baca di dalam Kejadian 12, Abraham mendapat janji Tuhan, diperintahkan oleh Tuhan tentunya sebelumnya untuk keluar dari Ur Kasdim, dari tanah kelahirannya, dari orang tuanya, untuk menuju ke suatu tanah perjanjian yang akan ditunjukkan oleh Tuhan. Ya. Abraham percaya, ya, dan janji itu juga menyatakan bahwa Abraham akan mempunyai keturunan yang banyak, ya, akan diberkati oleh Tuhan. Nah selanjutnya, Allah mengulangi janjinya itu pada waktu Kejadian 18 ini, yaitu pada waktu itu ada 3 orang yang berkunjung di situ. Ya, dikatakan malaikat Tuhan. Ya, ada yang berkata salah satunya itu adalah Tuhan Yesus. Ya, menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre dengan membawa kabar. Nah, tamu ini membawa kabar, mengulangi bahwa Abraham akan memperoleh keturunan pada tahun depan. Ya.
Abraham, ya, kita lihat menyambut gembira, lalu sibuk menyiapkan ini dan itu. Nah, sedangkan istrinya ada di belakang kemah, di dalam kemah. Waktu mendengar bahwa tahun depan akan memperoleh anak, Sarah bagaimana sikapnya? Tertawa. Kenapa kok tertawa? Wah, berita yang disampaikan tamunya ini itu tidak masuk akal dan tidak mungkin terjadi. Mengingat apa? Abraham itu sudah berusia 100 tahun, sudah tua, ya, sudah tua. Dan Sarah sendiri, ya, itu selain tua juga mandul, ya. Itu bisa anak-anak baca di dalam Kejadian, ya, Fatsal 17 ayat 17 maupun 18 ayat yang ke-11. Jadi Sarah itu mandul, tua, dan sudah berhenti adat perempuan. Nah, waktu itu tamunya pulang ya. Sarah cuma bertanya-tanya, mungkinkah hal ini terjadi? Ya, ini berikutnya ini, coba lihat. Sarah dan Abraham bingung ya. Wah, mungkinkah perkataan Tuhan ini akan menjadi kenyataan? Kita kan sudah tua, tidak mungkin. Nah, ternyata ini bagaimana ya? Kembali. Bagaimana Abraham dan Sarah ini menyikapi janji Tuhan itu, anak-anak? Ya. Juga pada saat-saat seperti ini ya, dengan kondisi yang ada yaitu pandemi COVID-19 ini ya, kadang-kadang kita merasa suasananya beda dengan yang lalu-lalu ya. Tapi kita tidak perlu takut karena Allah menyertai kita dengan janji-janjinya, dengan pemeliharaannya. Nah, sebab itu kita akan pelajari ya. Pertama, ya, bahwa tidak ada yang mustahil bagi siapa? Tuhan. Nah, anak-anak kalau nanti membaca di dalam Kejadian Fatsal 12, Allah itu sudah memulai dengan panggilan Abraham untuk keluar dari Ur Kasdim menuju tanah perjanjian dan akan menjadikannya suatu bangsa yang besar agar Abraham dan keturunannya itu beribadah kepada Tuhan. Ya. Inilah yang dinamakan janji Tuhan. Ya, seperti ini. Ya. Janji Tuhan. Apa yang diucapkan oleh Tuhan kepada Abraham itu juga seperti anak-anak membaca Alkitab, ya, mendengar firman Tuhan seperti saat ini. Itu adalah janji Tuhan, firman Tuhan. Apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, perkataan Tuhan, itu apa? Pasti jadi, pasti dipenuhi, tidak bergantung kepada situasi dan keadaan. Abraham kan sudah tua, Sarah juga tua. Sarah itu sudah tua dan mandul, ya, sudah berhenti adat perempuan. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah itu maha kuasa. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Kalau Allah berkata, sudah berjanji, pasti akan dipenuhi. Sekalipun keadaan tidak memungkinkan. Bagi Tuhan, anak-anak, tidak ada yang sukar. Ya, untuk menolong dan memberkati kita. Luar biasa. Allah itu maha kuasa. Luar biasa. Baik perkara kecil, perkara besar, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Sebab itu anak-anak baca Alkitab. Karena di dalam Alkitab penuh dengan janji-janji Tuhan. Kalau kita baca, kita mengerti, kita percaya, maka kita akan mendapatkan apa yang kita percayai, yaitu ayat-ayat firman Tuhan terjadi dalam hidup kita. Karena Tuhan sudah berjanji. Kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan akan menepati janji itu. Yang kedua, wah, ternyata ada pergumulan antara iman dan fakta. Ya, janji Tuhan itu ada
yang namanya pergumulan, anak-anak. Mengapa? Loh, tadi kan Tuhan berkata ya bahwa Abraham akan mempunyai keturunan ya dari Abraham sendiri, bukan yang lainnya. Ya. Abraham percaya loh, anak-anak waktu itu, dan kepercayaan Abraham ini diperhitungkan sebagai kebenaran. Ya, itu yang namanya iman. Abraham percaya, anak-anak. Tapi apa? Ada satu sisi yang lainnya, menghadapi fakta. Dia sudah tua, istrinya mandul, berhenti adat perempuan, dan juga tua. Wah, antara iman dan fakta ini yang menjadi pergumulan hidup kita. Janji-janji Tuhan itu, wah banyak anak-anak. Tapi faktanya bagaimana? Nah, ini yang akan kita pelajari ya anak-anak. Bahwa secara logika, secara akal, janji Tuhan ini kadang-kadang tidak masuk akal. Ya, tidak mungkin, mustahil. Ya. Nah, mana yang kita pegang? Iman atau fakta? Nah, tidak mudah kan? Tapi kita bersyukur bahwa memang seperti itu, ada yang namanya pergumulan. Makanya itu adik-adik ya, kita perlu membaca firman Tuhan supaya dikuatkan. Nah, kalau kita membaca firman Tuhan, iman kita kuat, iman kita tumbuh. Nah, disitulah kita percaya akan janji-janji Tuhan sekalipun belum menjadi kenyataan. Nah, dengan iman itu suatu saat apa yang dijanjikan Tuhan itu akan menjadi kenyataan. Contohnya begini, anak-anak kan sudah belajar, sudah doa, hidupnya jujur. Ya. Itu artinya anak-anak melakukan firman Tuhan. Tapi kadang-kadang secara fakta, ya, bagaimana? Ya. Pelajarannya berat. Waduh, kalau nggak nyontek, nggak mungkin ini. Disuruh jujur, bagaimana ini? Waduh, kok macet ini? Sukar sekali. Nah, itu namanya pergumulan. Ya. Kok kehidupan orang tua saya kok berat ya? Waduh, bagaimana ya janji-janji Tuhan ini? Janjinya bagus, tapi kenyataannya kok tidak bagus. Nah, itu namanya pergumulan. Tapi jangan mendengarkan suara-suara dari iblis. Wah iya, kamu gak mungkin, nyontek aja, dipalsu saja. Buat apa jujur? Itu suara yang tidak perlu kita dengarkan karena bukan dari Tuhan. Adik-adik harus mengusirnya. Anak-anak tidak perlu mendengarkan itu. Anak-anak tetap harus pegang firman Tuhan. Mungkin kalau ada kesulitan, anak-anak koreksi diri. Ada apa ya Tuhan? Mengapa mengalami problem? Anak-anak koreksi diri. Ya, mungkin ada yang tidak jujur atau ada sifatnya yang tidak berkenan, melawan orang tua, ya, pernah bohong. Nah, itu harus dibereskan. Kalau hati kita tidak menyalahkan kita, maka hati kita ada damai sejahtera untuk percaya akan firman Tuhan. Dan kalau kita percaya, firman Tuhan akan jadi. Nah, sebagai contohnya, ya, siapa? Yusuf. Di dalam kitab Kejadian. Yusuf itu kan budak ya. Dijual oleh kakak-kakaknya. Dijual sebagai budak. Nah, dalam kenyataan berikutnya, apa yang terjadi anak-anak? Oh, Yusuf ini singkat cerita ya, tahu-tahu jadi apa? Perdana Menteri. Jadi orang besar kedua di Mesir pada waktu itu. Coba kalau dipikir secara akal, mana mungkin seorang budak, bahkan Yusuf ini pernah dipenjara sampai karena difitnah ya, dipenjara jadi narapidana, tapi bukan karena salahnya ya. Bagaimana bisa jadi perdana menteri? Tapi Yusuf ini bagaimana anak-anak? Jujur,
takut akan Tuhan, setia kepada Tuhan. Sehingga tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yusuf diangkat begitu tinggi. Saya akan menyanyikan ya dengan adik-adik atau anak-anak di rumah, jalanmu tak terselami. Inilah jalan Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu, nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Bagi Tuhan, anak-anak, tidak ada yang mustahil. Mungkin kau pada saat ini juga mengalami seperti keadaan Yusuf yang seperti budak itu. Bukan berarti jadi budak, bukan. Keadaan yang sulit. Karena pandemi, tidak boleh keluar rumah. Harus tinggal di rumah terus. Tidak bisa keluar. Kalau keluar nanti kena penularan COVID. Sedikit-sedikit harus cuci tangan, pakai masker ya kalau pergi. Tapi kalau bisa jangan pergi dulu ya. Lalu menjaga jarak, belajar, mengerjakan tugas, dan lain sebagainya. Mungkin kau juga melihat keluargamu, waduh keluargaku kok biasa-biasa aja. Lalu juga melihat kemampuanmu, aku kok kurang pintar, wajahku kok biasa-biasa saja, tidak tampan, tidak elok, tidak cantik. Bagaimana Tuhan nanti masa depanku? Apa masa depanku cerah atau suram? Nah, anak-anak, jalan Tuhan itu pokoknya kalau kita mentaati Tuhan, takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan akan mempercayakan engkau seperti Yusuf. Tuhan tidak membeda-bedakan orang. Sebab itu kita harus, yang ketiga ini adalah percaya. Sekalipun kenyataannya tidak baik, tidak sesuai dengan janji Tuhan, tapi engkau harus percaya lebih daripada kenyataan hidupmu. Engkau harus pegang firman Tuhan lebih daripada fakta yang ada. Ya. Jadi engkau percaya seperti Abraham ini. Abraham mempercayai apa yang dikatakan oleh Tuhan. Sekalipun kondisi itu tidak masuk akal. Ya. Namun Abraham percaya kepada Allah. Apa yang dikatakan Allah sekalipun itu tidak masuk akal, ya, tidak bisa dipikir. Tapi Abraham percaya. Nah, kepercayaan Abraham itu diperhitungkan sebagai kebenaran oleh Tuhan. Itu adik-adik bisa baca di dalam Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang ke-6. Contohnya misalnya anak-anak mungkin pernah menerima yang namanya cek ya. Cek itu kan berupa lembaran, ada tulisannya uang misalnya 1 juta, 2 juta,
itu diberikan, mungkin kau pernah tinggal di luar kota atau bagaimana dikirimi orang tua, cek. Nah, cek itu meskipun cuma tulisan, tapi itu sama dengan menerima uang. Kalau engkau pergi ke bank bisa ditukar dengan uang. Nah, demikian pula dengan firman Tuhan, ya. Kalau engkau percaya, maka apa yang ditulis itu akan menjadi kenyataan di dalam hidupmu. Itulah yang dimaksud. Kepercayaan Abraham itu diperhitungkan sebagai kebenaran oleh Tuhan. Jadi harus percaya, Adik. Sekarang kita lanjutkan bagian yang kedua. Ya, bagian yang kedua. Tadi dikatakan bahwa Tuhan memerintahkan supaya Abraham menyampaikan firman Tuhan nantinya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalannya Tuhan. Bagian yang kedua, perintah Tuhan kepada seluruh isi keluarga dan keturunan. Anak-anak, ini perintah Tuhan kepada Abraham. Juga kepada kalian, ya. Apa yang disampaikan oleh guru-guru di sekolah minggu, ya, juga seperti sekarang ini live streaming di rumah, ya, online begini, itu firman Tuhan yang disampaikan itu adalah perintah supaya kita percaya firman Tuhan agar kita hidup dalam kebenaran, ya. Jadi berkat, itu semua adalah firman Tuhan, itu perintah. Firman Tuhan itu adalah kebenaran, benar, dan sifatnya kekal. Kekal, anak-anak. Luar biasa. Oleh sebab itu orang yang percaya kepada firman Tuhan, hidupnya akan diterangi. Jalannya akan diterangi oleh firman Tuhan. Makanya itu kita harus mau percaya dan taat. Baru itu dinamakan bahagia. Kita lihat berikutnya, ya. Firman Tuhan itu tadi kan perintah, ya, untuk ditaati. Firman Tuhan itu menjadi pedoman, ukuran atau pola hidup seseorang. Ukuran itu apa? Contohnya begini, kalau anak-anak punya yang namanya meteran itu, ya kan? Nah, kalau mau mengukur panjangnya suatu benda, ya, misalnya meja atau kursi, ya, atau beli kain berapa meter, itu nggak bisa cuma dikira-kira, oh 1,5 meter itu sebegini, nggak bisa. Harus diambilkan meteran untuk diukur, ya. Itu namanya pedoman, patokan. Nah, kehidupan kita juga begitu, anak-anak. Kita harus punya patokan, yaitu firman Tuhan di dalam setiap segi kehidupan kita. Contohnya kalau anak-anak di rumah punya mesin cuci, ya. Nah, sebelum mesin cuci itu dipakai, itu ada yang namanya buku petunjuk, buku pedoman. Nah, di situ disebutkan, ya, cara-caranya memelihara, caranya mencuci, caranya membilas dan lain sebagainya agar mesin itu bisa berfungsi dengan baik, awet dan bagus. Tapi kalau sembarangan bisa rusak karena tidak mengikuti buku pedoman. Nah, demikian pula dengan kehidupan kita, anak-anak. Kalau kehidupanmu mau bahagia, harus taat akan perintah Tuhan. Sebab yang membuat kita bahagia itu adalah kalau kita mentaati firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita akan lanjutkan, ya. Perintah Tuhan ini yang pertama kita lihat, ya, bahwa firman Tuhan harus disampaikan kepada seluruh keluarga. Artinya, anak-anak, bukan cuma sampai di Abraham dan Sarah saja firman Tuhan itu. Ya, tapi apa yang sudah dipesankan oleh Tuhan itu nanti harus disampaikan kepada anak-anak yang nanti akan diperoleh Abraham dan Sarai, kepada keturunannya. Nah, juga yang di rumah, orang tua kalian, ya,
menyampaikan, memberi nasihat dari firman Tuhan. Itu supaya kalian mentaati firman Tuhan. Juga guru-guru sekolah minggu, kadang-kadang harus diingatkan melalui WA, melalui telepon, ya ayo ini jamnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Agar firman Tuhan yang disampaikan ini boleh terdengar oleh kalian yang ada di rumah. Kalian mendengar, kalian menangkap, kalian mentaati, kalian yang diberkati oleh Tuhan. Gitu ya. Jadi kalau mau bahagia, kalau hidupmu mau diberkati oleh Tuhan, sebetulnya tidak susah. Taati firman Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan itulah perintah Tuhan. Loh, mengapa? Kok harus disampaikan oleh Abraham kepada keturunannya? Karena orang tua itu adalah wakil Allah di bumi. Orang tua itu wajib mengingatkan, menasehati kepada anak-anaknya. Anak-anak di rumah jangan bosan ya kalau diingatkan oleh ayahnya, oleh ibunya. Ayo, sudah mengerjakan tugas apa belum? Tugas sekolahan. Sudah berdoa apa belum? Sudah membaca Alkitab apa belum? Nah itu baik. Itu karena tugas orang tua sebagai wakil Allah di bumi mengingatkan. Kita baca satu ayat ya. Di dalam Ulangan 6 ayat yang ke-7. Ulangan 6 ayat yang ke-7. Bunyinya bagaimana? Ya, buka ya Alkitabnya masing-masing. Saya bacakan ya. Haruslah engkau mengajarkannya apa anak-anak? Satu kali saja? Tidak. Berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Orang tua diberi pesan oleh Tuhan supaya mengajarkan kebenaran firman Tuhan ini kepada anak-anaknya. Karena orang tua itu dipercaya oleh Tuhan untuk mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anaknya. Orang tua itu adalah wakil Allah di bumi. Anak-anak jangan marah kalau diingatkan oleh orang tua, karena memang orang tua tugasnya seperti itu. Baik anak-anak kalau orang tua mengingatkan engkau, harusnya malah berterima kasih. Thank you mama, thank you papa sudah diingatkan. Ya, nah itu baru anak yang gini. Ya, jangan merengut atau cemberut lalu bosan, gak enak. Gitu-gitu aja cerewet. Jangan ya, itu tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi kalau orang tua mau mengingatkan sesuatu, baik, terima kasih, lalu engkau lakukan, maka hidupmu akan jadi bahagia, akan diberkati oleh Tuhan. Jadi penting anak-anak untuk dengar firman Tuhan, mentaati firman Tuhan, ya jangan bosan-bosan. Bahkan Yosua di dalam kitab Yosua itu dia mengajak seluruh keluarga dan umat Israel pada waktu itu, umat Allah, untuk apa? Untuk setia kepada Tuhan, untuk beribadah hanya kepada Allah saja, untuk melayani Tuhan, bukan yang lainnya. Nah ini, di zaman sekarang, kalian ya punya HP, punya gadget kan? Nah, itu hati-hati. Jangan sampai itu yang diperhatikan lebih daripada perintahnya Tuhan. Sampai terikat ya. Mau makan, mau minum, mau tidur, lekat sekali dengan HP-nya. Mainan game, nonton film dan sebagainya. Akhirnya rohaninya jadi suam. Jadi gak suka akan firman Tuhan. Jangan anak-anak. Pakailah secara bijak. Kalau memang perlu silakan mau membalas WA atau mencari informasi untuk tugas silakan, tidak apa-apa. Tapi jangan waktumu habis dipanggil orang tuanya tidak peduli. Nah itu Tuhan tidak berkenan. Nah makanya itu
Ya, mari jangan beribadah sambil tiduran, kecuali kalau sakit ya. Tapi kalau engkau badanmu sehat, mari beribadah kepada Tuhan itu harus sungguh-sungguh. Maka engkau akan diberikan berkat oleh Tuhan, jasmani, rohani. Kita lihat berikutnya. Perintah Tuhan ini harus disampaikan. Mengapa? Karena perintah Tuhan ini adalah sama dengan jalannya Tuhan yang harus dijalani supaya hidup dan baik keadaannya. Oh haleluya. Dan lanjut umur. Ini janji Tuhan anak-anak. Jadi perintah Tuhan itu sama dengan jalannya Tuhan yang mau tidak mau kita harus jalani karena disitulah letak kebahagiaan hidup kita. Itu. Ya. Terus kita lanjutkan. Ini gambar apa? Coba ditebak. Apa? Ya, anak bungsu. Itu dia mau pergi dari rumah bapaknya. Gak senang. Ya. Dia mau menuruti jalannya sendiri. Aku nanti minta uang, warisan. Aku akan pergi dengan teman-temanku. Aku akan bersuka cita, menikmati segala kesenangan di dunia. Wah, ini yang bikin bebas, enak, sukacita. Lalu anak itu minta uang dengan paksa, ya minta bagiannya padahal bapaknya masih hidup. Lalu dia pergi, jalan-jalan, pergi kemana-mana, berfoya-foya dengan teman-temannya. Singkat cerita, bagaimana nasibnya? Anak yang cuma mau mengikuti kemauannya sendiri, istilahnya semau gue, apa senang? Tidak. Di situ dikatakan di dalam Injil Lukas itu, pasal 15 ayat yang ke-16. Anak yang semau gue itu, yang istilahnya my way. Ya. Kemauannya harus dituruti. Kalau tidak dia akan marah. Seperti itu adik-adik, coba lihat. Pahit, menderita, susah. Karena semaunya sendiri, tidak mau menurut orang tua, suka melawan, membantah. Tapi kalau anak-anak yang mau taat kepada Tuhan, itu akan bahagia. Ya, luar biasa anak-anak. Coba kita lihat yang berikutnya. Orang yang meremehkan firman Tuhan, dikatakan di dalam Amsal 13 ayat 13, akan menanggung akibatnya. Ya. Jadi beri perhatian akan firman Tuhan. Inilah jalan Tuhan yang akan membawa engkau kepada kebahagiaan, kepada sukacita, damai sejahtera, dan panjang umur. Haleluya. Pernah adik-adik atau anak-anak di dalam Alkitab bilangan 21, itu bangsa Israel, umat Allah itu di tengah-tengah perjalanannya menuju ke Kanaan, kan disuplai oleh Tuhan ya, disediakan mana dari sorga. Nah, mana itu adalah gambaran firman Tuhan. Ya, memang waktu itu untuk bangsa Israel. Ya, mana berupa makanan untuk dimakan supaya mereka bisa tahan kuat di dalam perjalanannya ke tanah perjanjian Kanaan. Nah, artinya anak-anak, kalau kita mau makan firman Tuhan setiap hari, kita akan jadi kuat di dalam melakukan kehidupan ini. Tapi kalau bosan, nggak senang, nggak mau aku, semaunya sendiri, akhirnya apa anak-anak? Coba lihat, orang-orang yang bosan dengan mana itu, akhirnya banyak yang mati dipatuk oleh ular. Ular berbisa, bukan ular sembarangan. Ya, ular itu gambaran dari iblis. Kalau orang yang percaya kepada Tuhan tidak mau firman Tuhan, bosan, akhirnya iblis yang menggigit secara rohani tentunya. Akhirnya percuma, akhirnya jadi suam, rohaninya mati. Gak mau lagi dengarkan firman Tuhan, gak mau lagi memperhatikan nasihatnya orang tua, semaunya sendiri. Tadi sudah adik-adik lihat ya, orang yang menuruti kemauannya sendiri,
Anak-anak yang kurang ajar dengan orang tuanya, suka melawan, dia akan menderita. Susah. Yang kedua, berikutnya. Anak-anak itu harus hormat dan taat pada orang tua. Jadi perintah itu Tuhan berikan kepada Abraham supaya disampaikan kepada anak-anak dan keturunannya. Itulah jalan Tuhan, the way of the Lord. Nah sekarang bagian yang kedua, anak-anak itu harus hormat dan taat pada orang tua. Untuk apa sih saya hormat sama orang tua? Memangnya orang tua itu gila hormat, minta dihormati? Tidak. Ini adalah perintah Tuhan agar setiap anak itu menghormati dan taat kepada orang tua. Nah, saya akan bacakan ya. Buka Alkitabmu Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Sudah dapat? Perhatikan ya. Oke. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting supaya yang nyata dari janji ini, ayat yang ketiga, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Haleluya. Ini perintah Tuhan anak-anak. Anak-anak yang mendengarkan nasihat orang tua, mau taat kepada orang tuanya, akan berbahagia di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Anak-anak harus percaya ya. Ini yang membuat kita bahagia. Taat akan firman Tuhan. Dan juga tadi itu apa? Taat dan hormat kepada orang tua kita. Masing-masing. Jadi jangan kurang ajar. Jangan melawan. Jangan memberontak. Taat. Kalau enggak taat bagaimana? Nah ada berikutnya. Anak-anak yang kurang ajar, seperti anak-anak lihat pada gambar itu ya. Kalau orang tuanya sudah mulai agak tua, dia sudah mulai bisa cari uang, bisa bekerja, mulai sukses, mulai pintar, mulai bergelar, lalu marahi orang tua. Anak-anak yang kurang ajar, tidak hormat sama orang tuanya, apalagi bentak-bentak, ya perhatikan anak-anak yang di rumah, itu oleh firman Tuhan dikatakan anak yang kurang ajar akan dipatuk matanya oleh burung gagak. Burung gagak ini adalah gambaran iblis. Waduh, bagaimana? Kalau secara rohani, orang yang dipatuk burung gagak, itu artinya mata rohaninya jadi buta. Nah, coba anak-anak lihat pada gambar yang sebelah kanan itu. Itu ada jalan lurus, jalannya Tuhan yang menuju kepada kehidupan, bahagia, panjang umur, itu sudah Tuhan sediakan. Tapi karena tidak mau taat, kurang ajar kepada orang tuanya, memberontak, maki-maki, ya apa akibatnya? Kan tadi dikatakan matanya digigit burung gagak kan, digigit iblis, dipatuk matanya jadi buta, akhirnya salah jalan. Dipikir jalan yang benar tapi menyimpang. Bisa bahagia enggak seperti begitu? Enggak bisa, salah jalan. Ya, sebab itu anak-anak harus taat kepada orang tua. Sekarang kita masuk pada bagian yang terakhir. Oh, jalan Tuhan itu bagaimana? Ya. Nah, anak-anak, ada dua macam jalan di dalam dunia. Yang pertama jalan lebar dan jalan sempit. Jalan lebar itu adalah jalan secara manusiawi. Itu adalah jalan orang berdosa. Banyak orang di situ. Ya. Sebaliknya yang kedua itu jalan yang sempit. Jalan menurut firman Tuhan. Dalam kesucian takut akan Tuhan. Nah, mana yang dipilih? Saya akan nyanyikan satu pujian ya. Kalau anak-anak di rumah mau nyanyi silakan. Di dalam dunia
ada dua jalan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar apik, jiwamu mati, tapi yang sempit hidup berglori. Puji Tuhan, berglori itu artinya penuh sukacita. Nah itu anak-anak ya. Jadi kalau orang mau menuruti jalan lebar yang ada di dalam dunia, itu akan menuju kepada maut, neraka. Tapi orang yang mau berjalan di jalan yang sempit, itu dikatakan akan menuju kepada kebahagiaan, yaitu sorga. Kita lanjutkan anak-anak. Jalan sempit seperti ini ya. Kita pilih di jalan yang salib, pikul salib, tidak membalas tapi mengampuni. Ya. Hidup dalam kejujuran, itu termasuk jalan salib dipimpin oleh Roh Kudus. Kita lihat berikutnya. Nah, jalan Tuhan itu bagaimana? Saya bacakan dulu Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-8 ya, sama ke-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Anak-anak, jalan Tuhan itu bukan jalannya kita. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, jalan Tuhan itu lurus, tidak menyimpang, tidak belok kanan, belok kiri. Artinya apa? Dalam kejujuran. Ya. Kita tidak boleh memalsu, tidak boleh mencuri, tapi harus jujur, takut akan Tuhan, lurus seperti jalan yang lurus. Tidak boleh bengkok sana, bengkok sini. Harus pegang firman Tuhan, hidup dalam kesucian. Nah, itu jalan yang harus diturut. Itu yang pertama, anak-anak, jalannya Tuhan lurus. Kita lihat berikutnya. Makanya anak-anak di rumah harus mau belajar dipimpin oleh Roh Kudus. Taat, tidak boleh semaunya sendiri. Tuhan, tolong Tuhan. Baik Tuhan, saya mau jujur Tuhan. Saya mau taat Tuhan. Tuhan, saya juga mau hormati orang tua saya. Maka hidupmu akan bahagia karena hidup di jalannya Tuhan yang lurus. Berikutnya, jalan sempit. Jalan sempit itu ya seperti tadi adik-adik. Hidup di jalan yang tidak enak, kan lebih sempit. Sedikit yang masuk. Tapi itulah jalan di dalam Tuhan. Anak-anak, jalan di dalam Tuhan itu penuh penyangkalan diri. Kalau mau jadi muridnya Tuhan, harus apa? Pikul salib. Pikul salib, menyangkal diri. Itulah jalan bahagia. Yang ketiga, jalannya Tuhan itu apa? Mari kita lihat. Penuh dengan damai sejahtera. Kita baca ya di dalam Amsal 3 ayat yang ke-17. Jalannya adalah jalan apa? Penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Anak-anak lihat di gambar itu, di luar itu ada badai, ada hujan, deras sekali. Tapi anak-anak burung itu dengan induknya bisa berteduh di tengah-tengah badai itu. Ya. Dan anaknya tetap sukacita karena ada induknya. Nah demikian pula dengan kita anak-anak, sekalipun sekarang ini masa pandemi ya, kadang-kadang merasa tidak enak, tapi tetaplah bersukacita. Amin. Puji Tuhan. Karena Tuhan ada menyertai hidup kita. Sehingga kita bisa penuh sukacita, damai sejahtera, bahkan bisa memuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Menyembah Tuhan. Anak-anak, di masa-masa seperti ini kita bisa bersukacita. Jangan berduka cita. Ya. Berikutnya, jalan Tuhan itu jalan, ada jalan keluarnya.
pasti ada jalan keluar dari setiap masalah, kesukaran yang anak-anak hadapi. Itu jalannya Tuhan anak-anak. Bukan jalan buntu. Mungkin kadang-kadang ada gangguan dan lain sebagainya. Oke, enggak apa-apa. Tapi kita harus tetap setia kepada Tuhan. Ya. Jadi di dalam Tuhan itu ada jalan keluar. Mungkin saat ini engkau sedang menghadapi masalah. Seolah-olah jalan buntu. Wah, bagaimana ini tugasnya bisa-bisa aku enggak naik kelas ini. Wah, ini aku enggak bisa mengumpulkan tugas. Wah, ini bagaimana? Jangan anak-anak, jangan mengeluh. Ingatlah, kalau kita taat kepada Tuhan, Tuhan akan membuat jalan keluar. Kita nyanyikan satu pujian ya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Dia buat jalan saat tiada jalan. Dia bekerja di jalan yang tak terlihat oleh kita. Dia menuntunku mendekat kepadanya. Dan kuasa Dia buat jalan. Saya agak kurang hafal ya anak-anak, tapi lagu ini bagus bahwa di dalam Tuhan itu ada jalan keluar. Haleluya. Kita lanjutkan yang terakhir anak-anak, bagaimana jalan Tuhan itu ya. Kalau tadi kita lihat jalan Tuhan itu lurus, di jalan yang sempit, penuh damai sejahtera, ada jalan keluar. Dan yang kelima ini, jalan Tuhan itu jalan menuju kepada kehidupan. Anak-anak, kita hidup di dunia ini cuma sementara. Setelah itu akan berlanjut. Nah, kalau engkau dan saya setia kepada Tuhan Yesus Kristus, taat akan firman Tuhan, maka jalanmu itu akan berlanjut di dalam kekekalan, yaitu di dalam kerajaan sorga. Itulah jalannya Tuhan anak-anak. Sebab itu kita patut bersyukur. Sebagai kesimpulannya, hanya di dalam Tuhan Yesus ada jalan, ada keselamatan. Setialah anak-anak kepada Tuhan. Ikutlah, taatilah, dan hiduplah di jalannya Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa, kita akan akhiri. Kita tutup mata kita akan berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu bahwa Engkau punya jalan yang indah. Biar kami menurut jalan-Mu itu Tuhan, yang membawa kami kepada kehidupan dan kebahagiaan. Bukan saja di dunia ini, bahkan sampai di dalam kekekalan. Tuhan, tolonglah anak-anak-Mu yang sedang menghadapi pergumulan, baik di dalam pelajaran, di dalam kehidupannya, di dalam keluarganya, mungkin juga yang ada pergumulan di dalam kesehatannya. Kami berdoa kiranya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan membuka jalan keluar, ada pertolongan dan ada kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh sebab kami percaya bahwa janji-Mu itu akan menjadi kenyataan dalam hidup kami yang percaya kepada-Mu dan taat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur boleh mengenal Tuhan Yesus, sehingga kami boleh tahu jalan yang benar. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk guru-guru kami sekolah minggu, kepala sekolah, juga pemilik rumah, juga pemimpin-pemimpin di gereja kami, serta gembala sidang di gereja tempat di mana kami beribadat. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka jasmani rohani. Juga kedua orang tua kami, Tuhan juga memberkati mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, mulai dari Bapak Presiden, wakil para menteri TNI Polri, para dokter dan para medis yang ada di garda depan maupun garda di belakang. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, kekuatan untuk dapat mengatasi semuanya ini ya Bapa. Terima kasih Bapa. Mari anak-anak kita mengangkat tangan kita, terimalah berkat ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa,
kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, sampai ketemu di lain kesempatan. Tuhan memberkati.